Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami bertiga CGP Angkatan 8 dari Pangkal Pinang, saya sendiri Netalia Sonata yang berasal dari SMP Negeri 3 dan rekan saya Yeni Pitiawati dari SMP Negeri 3. Kemudian saya Betty Heriuriani dari SMP Negeri 4 Pangkal Pinang. Kami akan melaksanakan simulasi coaching untuk supervisi akademik demi memenuhi tugas pada demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Yeni akan menjelaskan dan memberikan pengertian tentang coaching dan supervisi itu sendiri. Kepada Ibu Yeni, kami persilakan. Terima kasih Bu Neta. Coaching adalah proses kolaborasi berfokus pada solusi yang berorientasi dan disistematik pada hasil. Sedangkan coach memfasilitasi atas performance kerja dari coachee. Sedangkan untuk supervisi akademik merupakan upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dari supervisi adalah pengembangan kompetisi diri pendidik. Baiklah, makasih Bu Yeni. Kemudian Ibu Betty akan menjelaskan alurnya atau simulasi dari pembelajaran kita atau latihan kita pada hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Bu Neta. Kalau tadi Bu Neta sudah memperkenalkan kami secara berkelompok, kemudian Bu Yeni sudah menjelaskan apa itu supervisi, tujuannya, dan apa itu coaching. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa nanti kami akan melaksanakan simulasi ketika saya menjadi supervisor, saya akan mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Yeni dengan Bu Neta. Jadi nanti ada lembar observasi yang saya isi. Jadi ketika saya menjadi supervisor, nanti saya akan melaksanakan kegiatan atau percakapan pra-supervisi atau pra-pengamatan. Kemudian saya akan ikut dalam kegiatan coaching nanti. Saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Neta dengan Bu Yeni. Dan di akhir nanti ada percakapan pasca supervisi. Begitu juga nanti Bu Yeni akan memerankan tugas sebagai supervisor, maka saya dengan Bu Neta nantinya yang menjadi coach dengan coachee. Bu Yeni mengamati dan melaksanakan penilaian. Bu Neta juga demikian. Bu Neta nanti akan melaksanakan tugasnya sebagai observer atau supervisor dan akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan saya dengan Bu Yeni. Jadi nanti kami akan bergantian melaksanakan tugas kami masing-masing. Di kegiatan observasi nanti yang menjadi poin penting yang akan diamati ada 3, yaitu kompetensi dari coaching itu sendiri, kemudian tercapai atau tidaknya alur percakapan kita, dan yang ketiga yaitu mendengarkan dengan rasa. Semoga nanti setelah rekan-rekan semua melihat video yang kami buat ini, simulasi yang kami lakukan bisa menambah referensi rekan-rekan semua, bisa menjadi masukan bagi rekan-rekan dalam melaksanakan kegiatan coaching supervisi terhadap rekan sejawat ataupun terhadap peserta didik nantinya. Kedepannya kami harap kita semua bisa melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan melaksanakan kegiatan coaching dengan baik dan semaksimal mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Neta. Baiklah, terima kasih Bu Betty. Sekian dulu presentasi kami hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dan dapat menjadi referensi yang baik bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Betty. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Ibu hari ini mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, betul Bu. Saya mau mengadakan coaching bersama dengan Bu Neta. Bersama Bu Neta. Nanti saya izin untuk mengobservasi Bu ya? Boleh, boleh. Oke. Tapi sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Iya. Sebelum Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Neta ya? Iya, betul. Kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan? Untuk persiapan awal ini saya melakukan persiapan untuk mempersiapkan waktu ya. Saya udah janjian sama Bu Neta karena Bu Neta juga sibuk, saya juga sibuk. Jadi kita bikin janjian waktunya. Waktunya, kemudian saya juga sudah membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya saya bisa sampaikan ke Bu Neta sehingga bisa menggali apa yang jadi permasalahan Ibu Neta itu. Berarti
salah satu yang Ibu siapkan itu waktu ya, sama waktu. menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Betul Oke. sekali Bu. Dari persiapan-persiapan yang Ibu lakukan tadi, tentunya ada kompetensi lah yang ingin Ibu capai ya Iya. dalam melaksanakan kegiatan coaching ini. Kompetensi apa sih yang mau Ibu capai? Kompetensi yang mau saya capai atau saya kembangkan, pertama saya ingin kehadiran penuh ya, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, ada 3 Bu ya. Iya, ada 3. Mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sama tadi kehadiran penuh Iya, ya. betul sekali. Dari ketiga itu, yang mau Ibu fokuskan nanti saya kan nanti mengobservasi Iya, ya. betul. Ibu maunya saya fokus ke kompetensi yang mana? Untuk coaching kali ini saya 2 aja dulu Bu. Karena yaitu kehadiran penuh dan mendengar aktif yang ingin saya fokus ya untuk hari ini. Oke, jadi 2 itu ya yang akan Ibu minta saya untuk amati. Kemudian apa sih Bu harapan yang Ibu inginkan lah ya, harapan Ibu dari kegiatan observasi dan kegiatan coaching ini? Nah, saya pengen Ibu Neta dari hasil obrolan kita dapat menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Jadi tujuan akhirnya si Ibu Neta bisa menemukan solusi. Sendiri ya solusinya. Baik Bu ya, nanti saya izin untuk mengamati Iya. percakapan Ibu dengan Bu Neta. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu Ibu ada rubrik penilaian Bu ya, karena kan saya jadi observernya. Jadi ada rubrik penilaian yang akan dinilai itu Ibu kompetensi coachingnya. Tadi kan 3. Tapi fokus utama saya nanti di 2 saja, yaitu kehadiran penuh atau present sama mendengarkan aktif. Tapi mengajukan pertanyaan berbobot juga nanti akan saya lihat sudah muncul atau belum. Kemudian ada nggak alur percakapan tirtanya yang dari tujuan sampai tanggung jawab, kemudian mendengarkan dengan rasa. Jadi ini rubrik penilaiannya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas apa saja yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Neta. Baik. Semoga lancar Bu ya. Iya, terima kasih Bu Betty. Iya. Silakan Bu Neta. Assalamualaikum Bu Betty, Bu Yani, selamat siang nih. Siang, apa kabarnya Bu? Sehat Bu, baik. Sehat ya. Duduk di sini ya. Ya Bu, Betty silakan. Bu. Iya silakan. Gimana perasaan Ibu hari ini? Aduh Bu, perasaan saya hari ini campur aduk Bu. Aduh saya pusing nih Bu, gara-gara kemarin dipanggil kepala sekolah nih. Sebelum Ibu itu saya lihat Ibu sangat sibuk sekali ya, kegiatannya banyak sekali ya dari kemarin. Kegiatan 17 Agustus, jadi menguras, apalagi sekarang kondisi cuaca pun panas kayak gitu ya, mungkin membuat Ibu kurang fit ya hari ini ya. Fit nggak fit sih Bu, soalnya juga ditambah kegiatan kita, ada masalah dengan kepala sekolah terkait dengan supervisi, itu yang membuat saya menjadi aduh kayaknya ada beban sedikit nih, pengen ngobrol dengan Bu Yani. Iya gitu. Betul saya. Apa yang ingin Ibu sampaikan dari obrolan kita ini, apa yang Ibu ingin sampaikan? Ini Bu, yang kata saya tadi terkait saya dipanggil kepala sekolah, permasalahannya sih sebenarnya bukan dengan kepala sekolah, tapi dengan supervisor Bu, supervisor di kelas. Ketika saya mengadakan pembelajaran, ini ada Pak Wisnu nih sebagai supervisor di kelas gitu. Nah itu yang ingin saya sampaikan ke Bu Yani. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan sih, saya ingin menemukan solusi nih Bu, gimana sih caranya supaya permasalahan yang saya hadapi ini selesai. Karena kayaknya si supervisor Pak Wisnu ini kayaknya agak kurang senang Bu, atau sedikit tersinggung lah gitu. Dengan Bu Neta? Iya, terkait dengan apa yang dia sampaikan dan apa jawaban yang saya beri ke beliau. Iya. Semoga hari ini kita menemukan titik terang Bu ya dari permasalahan Ibu ya. Iya Bu. Sekarang coba deh Ibu ceritain bagaimana sih permasalahan Ibu tersebut. Ini Bu, dimulai ketika kegiatan supervisi di kelas. Pak Wisnu kan sebagai supervisor nih. Iya, supervisor Ibu nah, iya. Saya melaksanakan pembelajaran seperti biasa dari A sampai Z. Nah, tetapi pada saat supervisi terjadi memang pada saat pembelajaran
ketika itu saya tidak menggunakan buku teks. Saya kebetulan tidak bawa buku teks. Tetapi kan saya menggunakan sumber lain, Bu. Jadi saya menggunakan apa namanya Infocus, sudah itu sumber dari Google gitu, seperti itu, Bu. Jadi kayaknya Pak Wisnu tuh enggak setuju deh kalau misalnya buku teks itu enggak dibawa gitu. Oh iya ya. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa Ibu memakai sumber belajar itu? Iya, saya pakai ini Bu, pakai Infocus, kemudian saya menggunakan apa ya, apa namanya, Google Form seperti itu Bu. Kemudian memang pada saat itu saya nggak pakai buku teks, saya gunakan itu sih, saya sih tujuannya hanya untuk sebagai apa ya, variasi aja, sebagai gimana ya, kan kita nih mau berdiferensiasi Bu ya, saya mencoba seperti itu. Saya mencoba berdiferensiasi dengan menggunakan Infocus, kemudian Google Form, juga saya gunakan Quizizz pada saat itu. Tetapi Pak Wisnu tetap ngotot deh, kita sebagai guru harus tetap ada buku pedoman, buku guru gitu. Padahal tujuan saya ya hanya ingin memvariasikan saja pembelajaran supaya tidak monoton dan ingin berdiferensiasi kontennya gitu Bu. Berarti Ibu tadi menggunakan bermacam sumber sebenarnya ya, Iya, tetapi Bu. tidak menggunakan buku teks aja Iya, ya. betul. Tapi sumbernya sebenarnya udah dari internet. Sesuai Bu. kurikulum kan? Udah Bu, udah sesuai. kurikulum. Yang penting kan saya pikir sesuai dengan kurikulum, kemudian tujuan pembelajarannya ada. Dan simple menurut Ibu gitu iya, ya? Gitu Bu. Sudah itu anak menarik gitu, menarik perhatian anak gitu kan Bu. Nah tetapi memang entah kenapa beliau ini masih menurut pemikiran beliau buku teks itu harus mesti ada di kitanya sebagai pegangan inti gitu. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada supervisornya, pada Pak Wisnu tadi? Itu ya beliau sih menanyakan kan alasannya kenapa saya nggak menggunakan buku teks gitu. Saya jawab seperti yang saya jawab tadi Bu, Pak, walaupun saya nggak menggunakan buku teks kan, tetapi saya menggunakan sumber lain yang tidak jauh dari maksudnya tidak keluar dari koridor kurikulum kita yang berlaku. Dan yang penting kan tujuannya adalah tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian saya tuh tujuannya sih pengen ingin apa pembelajarannya bervariasi gitu, biar anak nggak monoton, biar anak nggak bosen. Tapi kayaknya penyampaian saya kurang pas deh Bu, membuat Pak Wisnu jadi tersinggung. Jadi menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar menurut Ibu? Kalau menurut saya udah benar, sudah sesuai. Tetapi mungkin beliaunya yang mungkin atau cara penyampaian saya kali mungkin kurang pas bagi beliau gitu. Nah, sekarang menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu tadi membuat Pak Wisnu sebagai supervisor Ibu itu tersinggung? Coba Ibu flashback kembali deh penyebabnya. Iya, kayaknya ya penyebabnya mungkin itu tadi Bu, cara penyampaian saya. Kemudian mungkin dipikirnya saya ngotot kali Bu ya. Kenapa harusnya kan saya terima pendapat beliau tentang buku teks. Seharusnya saya iyakan saja pada saat itu. Tapi pada situ mungkin saya jawabnya yang penting kan tidak keluar dari koridor. Mungkin dengan jawaban saya tuh dia agak tersinggung kali Bu. Jadi agak kurang kurang respect gitu Bu. Dari masalah Ibu Neta hadapi sekarang, hal apa yang Ibu Neta inginkan? Yang jelas langkah pertama sih supaya saya nggak kepikiran terus Bu ya. Yang jelas saya maunya minta maaf deh sama beliau, sama Pak Wisnunya pertama kali. Minta maaf bagaimana caranya. Tetap saya akan menggunakan seperti saran beliau buku teks tadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk sumber lain juga sebagai apa ya kan kita berdiferensiasi tadi Bu ya, itu maksud tujuan saya ya. Nah menurut Ibu Neta nih, siapa yang bisa Ibu Neta minta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada Pak Wisnu dan mengapa Ibu memilih dia gitu? Kayaknya saya ke Ibu Kepala Sekolah deh Bu. Ibu Kepala Sekolah. Iya. Kenapa Bu? Ya, soalnya Ibu Kepala Sekolah kan dekat dengan Pak Wisnu nih sebagai supervisor tuh. Beliau tahu permasalahan yang terjadi kan. Kemudian saya mungkin sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah ya, supaya menyampaikan dengan bijak lah ya apa tujuan saya menggunakan buku teks. Tapi tentu saja meminta Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan bahwa saya tetap menggunakan buku teks. Cuman pada saat itu memang saya kebetulan tidak membawa ya.
Jadi apa yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan bagaimana caranya, Bu? Kalau yang saya sampaikan itu tadi Bu, saya meminta Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf yang paling dalam kepada Pak Wisnu. Kemudian tolong sampaikan juga bahwa saya nanti kedepannya akan membawa buku teks sebagai pegangan guru, tetapi juga mohon dengan Ibu Kepala Sekolah untuk dapat menyampaikan alasan saya kenapa menggunakan sumber lain. Alasan yang utama adalah supaya pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ya. Gitu. Nah, sekarang apa rencana Ibu jika Kepala Sekolah telah menyampaikan amanat Ibu kepada Pak Wisnu sebagai supervisornya itu? Saya harapkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu sampai dengan Pak Wisnu dengan baik. Kemudian langkah lanjutnya tentu saja setelah itu saya akan menemui Pak Wisnu langsung, Bu. Pak Wisnu. Jadi saya bisa minta maaf secara face to face langsung gitu, Bu ya, ngobrol langsung gitu. Tentu saja saya akan sampaikan apa permintaan beliau untuk selalu menggunakan buku teks itu pasti, Bu. Juga saya sampaikan juga alasan saya menggunakan sumber belajar lain supaya lebih berdiferensiasi seperti itu. Jadi Bu Neta tuh berencana untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung ya. Dan Bu Neta juga tadi ya sudah mau menggunakan buku teks ya sebagai pegangan Ibu Neta saya akan menggunakan buku teks. Iya, saya sangat setuju sekali dengan rencana Bu Neta. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menemui Ibu Kepala Sekolah? Kayaknya kelamaan kedua ini deh, Bu. Kayaknya lebih cepat lebih bagus deh, supaya saya nggak pikiran terus gitu, Bu. Jadi setelah istirahat ini, setelah kita bicara ini, Ibu Neta langsung mau ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah ya. Betul, Bu. Semoga sukses ya Bu Neta ya. Makasih, Nanti Bu, kalau Bu Neta sudah selesai bertemu dengan Pak Wisnu, tolong kasih tahu saya ya, kasih kabarnya ya, bagaimana kabarnya Bu Neta dengan Pak Wisnu itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Baik Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama saya izin Bu ya. Iya. Ya, assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Laksanakan kegiatan coaching ya dengan Bu Neta. Dengan Bu Neta. Saya sudah mengamati dari awal percakapan sampai terakhir nih. Kalau tadi kita melaksanakan obrolan ya, supervisi. Nah, sekarang saya mau membahas nih kegiatan yang tadi sudah Bu Yani lakukan. Benar. Saya mau ngajuin pertanyaan nih Bu. Boleh Bu. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching dengan Bu Neta tadi ya? Ya saya merasa sangat senang bisa membantu Bu Neta bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan Ibu Neta tadi. Tadi kan dari pembicaraan kita tadi Bu Neta sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan beliau. Oke, jadi Ibu merasa senang ya? Senang sekali karena sudah bisa membantu Bu Neta. Kemudian Ibu, menurut Ibu selama kegiatan coaching tadi, indikator apa yang sudah Ibu capai? Tadi kan saya sudah indikator yang sudah tercapai itu misalnya saya sudah mendengarkan secara aktif Bu Neta tadi. Bu Neta tadi sudah menceritakan semua, saya mendengar, kemudian kesadaran penuh ya, kehadiran penuh. Saya tadi sudah mengikuti dan saya juga sudah mengikuti Alutirta. Oke, jadi Ibu sudah mendengarkan secara aktif, menurut Bu Yani tadi ya sudah mendengarkan secara aktif, terus sudah fokus atau kehadiran penuh sudah menggunakan Alutirta. Oke, saya boleh menyampaikan hasil observasi saya tadi Bu? Boleh sekali Bu. Mohon izin Bu ya. Silakan Bu Betty. Jadi dari pengamatan yang saya lakukan tadi Bu, dari awal sampai akhir kegiatannya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Suasana yang tercipta juga sepertinya sudah nyaman ya antara coach dengan coachingnya. Mungkin karena lingkungannya juga sepi tadi ya, ketika saya hadir di situ juga tidak ada gangguan dari rekan-rekan yang lain. Kemudian benar kata Bu Yani tadi, saya sudah melihat kalau Ibu sudah mendengarkan dengan baik apa saja yang sudah disampaikan Bu Neta. Ibu tidak sibuk mengerjakan hal yang lain, Ibu sudah fokus ke Bu Netanya. Kemudian kompetensi dari Bu Neta untuk menemukan solusinya sendiri tadi sudah Ibu bantu, Ibu bantu kembangkan.
Dan terakhir, Ibu sudah berusaha untuk menempatkan diri di permasalahannya Bu Neta. Iya. Sehingga itu mungkin yang membuat Bu Neta merasa nyaman atau obrolannya mengalir lancar ya, tadi betul Bu ya. sekali. Heeh. Kemudian yang paling penting sih Bu, yang saya lihat tadi dari Bu Neta menyebutkan permasalahannya apa, Ibu tanggapi, kemudian Ibu tanya apa sih penyebab dari permasalahan itu, terus Ibu tadi gali-gali terus informasinya ya, kenapa beliau ada masalah dengan supervisornya, tidak hanya betul. satu pertanyaan atau dua, tapi beberapa pertanyaan Ibu ajukan. Jadi Ibu mengidentifikasi permasalahannya dan tujuan akhir dari kegiatan coaching itu menurut saya sudah terlaksana, yaitu Ibu membantu Bu Neta menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, yang paling penting lagi Bu, tadi Ibu sebenarnya sudah memberikan umpan balik kepada Bu Neta. Jadi di akhir Ibu tanya, Ibu mintalah Bu Netanya untuk berbicara lagi dengan Ibu ketika kegiatannya sudah dilaksanakan. Nah, itu bentuk umpan balik yang sudah Ibu lakukan. Sudah bagus sekali. Kalau menurut Bu Yeni sendiri, kalau tadi kan berdasarkan observasi yang saya lakukan dari rubrik yang sudah saya kasih ke Ibu. Nah, sekarang kalau menurut Ibu nih, refleksi Ibu, tadi kan 3 indikator yang Ibu capai. Dari ketiga indikator itu, mana indikator atau kompetensi yang menurut Ibu masih perlu Ibu kembangkan lagi? Sepertinya saya kompetisi pertanyaan berbobot. Saya sepertinya masih perlu latihan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, untuk bisa menggali menggali informasi dari coach kita ya, supaya dia bisa menceritakan semuanya sehingga dapat menemukan permasalahannya itu ya. Itu yang saya perlu kembangkan lagi pada kegiatan coaching ya. Kegiatan coaching. Tadi saya juga sih agak melihat sedikit lah Bu, Ibu masih membuka membuka catatan ya. Betul. Mungkin sebelum melaksanakan kegiatan coaching kan tadi Ibu bilang Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi saya masih melihat saya butuh latihan lebih banyak lagi. Nanti saya juga mau lah Bu latihan coaching ya. Jadi bisa kok kita latihan sama-sama atau kita lihat di video YouTube bagaimana cara bertanya yang baik atau apa, kita bisa yang berbobot itu bagaimana ya. Kita bisa berkolaborasi nanti Bu ya. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak bisa kita lakukan hanya sekali. Harus berulang kali dan harus latihan terus. Benar, saya setuju sekali Bu. Kalau indikator yang Ibu rasa sudah benar-benar berhasil Ibu laksanakan tadi apa? Dari pembicaraan saya dengan Ibu Neta tadi, obrolan-obrolan Bu Neta tuh sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia. Jadi sepertinya Bu Neta nanti kan mau bertemu dengan kepala sekolah agar kepala sekolah membantu Bu Neta untuk berbicara masalah beliau ya dengan supervisornya ya. Jadi Bu Neta mau minta maaf secara langsung setelah Ibu kepala sekolah menemui supervisornya. Jadi Bu Neta sudah tahu apa yang harus dia lakukan supaya unek-unek dia itu tidak tertumpuk jadi bisa ada penyelesaiannya. Benar sekali Ibu. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya sampaikan di kegiatan observasi ini. Secara keseluruhan menurut saya kegiatannya sudah berjalan dengan sangat baik. Apa yang Ibu lakukan terhadap Bu Neta juga sudah sudah baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan oleh Bu Yeni untuk melihat secara langsung seperti apa proses coaching itu. Saya terima kasih sama Ibu Betty sudah mengobservasi saya, jadi saya bisa dilihat mana saya harus perbaiki, yang kurang-kurang yang dari diri saya kan bisa Ibu Betty tadi catat, saya bisa berusaha untuk merubahnya ya, supaya saya lebih bisa melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Di lain waktu nanti saya minta bantuan Ibu untuk mengobservasi saya Bu ya. Sama-sama kita selalu saling kerjasama ya, kolaborasi. Berhubung saya masih ada jam nanti Bu, 10 menit lagi kan sudah istirahat kedua, sudah masuk tuh, saya mau masuk ke kelas, jadi saya mohon pamit Bu ya. Iya, saya terima kasih Bu Betty ya, sudah membantu Ibu. saya. Terima kasih Bu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.